bagaimana? Alhamdulillah pada hari ini kita berada di salah satu makam pahlawan Aceh, yaitu makam Tengku Umar yang berlokasi di Melabuh. Jadi kita hari ini akan melihat bagaimana kondisi makam pahlawan kita saat ini. Alhamdulillah kita sudah sampai jam 4:30. Jadi untuk selanjutnya kita akan melihat sedikit keadaan makam pahlawan kita. Ayo. Pegang ya. Simbolis. Itu mana masuk? Kalau udah video ke jeda kayak mana? Udah kan? Udah aku mau belajar lagi karena posisinya. Hah? Mau belajar aja. Ya abang gampang kok. Enggak. Kita udah ambil videonya. Kalau misalkan ya jeda dulu deh. Jangan ke videonya. Tim dagat mana? Halo guys, kita udah ini juga. Ini ke atas apa ke bawah, Bro? Enggak tahu, ini ada jalan atas, ada jalan bawah. Atas, bawah. Atas aja lebih menarik, Bro. Kita coba telusurin jalan atas dulu, sahabat. Kalau saya amati, saya rasakan makamnya ada di sana. Jadi kita ke sana aja lah. Jadi buang-buang tenaga ke atas. Kita langsung ke makam aja. Kalau nanti Ya, makam aja. kayaknya ada yang lain ya. Jadi sedikit menyedihkan, sahabat. Di sini agak tidak ada perawatan. Ya, jadi untuk lampu-lampu penerangan juga ada yang copot. Di sini juga ada yang tumbang, ada yang jatuh. Ini, jadi memang sangat menyedihkan. Seharusnya makam bersejarah ini, makam pahlawan, ya harus kita rawat. Ini sepertinya tidak ada perawatan.
Alhamdulillah sahabat, kita sudah sampai di monumen makam pahlawan nasional Teku Umar Johan Pahlawan, Gampung Mugorayo. Ya, jadi posisi makam beliau ada di bawah, kan? Jadi tadi ada dua jalur, jalur atas dan jalur bawah. Nah, kenapa tadi begitu saya mau naik ke atas? Jadi firasat saya mengatakan bahwasanya lebih baik dari arah bawah aja. Nah, alhamdulillah memang dari arah bawah itu lebih mudah aksesnya, karena mungkin ini jalan ini baru dibuat. Mungkin dahulunya itu akses untuk menuju makam Teku Umar dia dari atas, agak terjal sedikit. Jadi sekarang kita alhamdulillah agak sedikit mudah aksesnya. Jadi kita akan menuju ke bawah. Ada orang? Lokasinya luas, ada tempat hidangan, tempat sholat, bisa dikasih nampak. Tempat wudhu ada kan? Ini ada tempat wudhu, ada pos jaga, ada tempat sholat, Penjagaan tempat sholat. ada tempat masak. Yuk kita lanjut. Sana mungkin ada. Yuk, kita lanjut. Sahabat, sungguh sangat luas tempatnya. Di sini ada WC, ada balai tempat pengajian, dan ada tempat rumah ya yang bagi menempati. Ini lanjut ya. Sahabat semua, ini ada tutur juga sejarah singkat perjuangan Tunku Umar dari tahun 1878 sampai 1899. Nah ini ada nih sejarah singkat beliau.
bisa sahabat lihat jelas ya. Kali aku rekam. Kalau rekam taruh ada dia. Kali mandu. Udah. Jadi tadi sudah sempat kita masukin. Dia singkat beliau. Nah kita akan turun ke bawah dipandu oleh guru kita. Yuk. Nanti. Sorot. Jadi cikgu kok. Mudah-mudahan makam-makam pahlawan Aceh seperti ini ya kan. Assalamualaikum. Iya. Ini sedikit kisah tentang Tengku Umar. Kasih nama. Ya ini cerita singkat cerita apa? Sejarah singkat dari Tengku Umar. Foto-foto zaman dulu Beliau berjuang. foto waktu masih dalam perjuangan. Sini ada foto Cut Nyadin, istri Tengku Umar ya, beliau di tengah, berada di tengah. Ini jas Tengku Umar, termasuk gelang beliau ya Pak ya. Pedang rencong Tengku Umar ya. Jadi yang energinya masih yang saya rasakan rencongnya nih Pak. Rencongnya yang apa? Ini rumah Tengku Umar di Lampisang. Lampisang Banda Aceh ya Pak? Banda Aceh. Iya. Inilah foto-foto sejarah Tengku Umar. Kalau situ Pak ada kamar isinya? Enggak ada. Enggak ada, kosong ya? Oh iya. Itu ada lagi. Ini di sini ada ini keturunan Tengku Umar ya Pak? Ya. Kameramen mati lampu pula ya. Itu anggotanya. Ya. Jadi keturun rumah. Istrinya ada. Berarti ini di sini ada keturunan Tengku Umar sama keluarganya mungkin ini Pak ya? Iya. Kerabat beliau. Itu pengawal ya. Pengawalnya. Ya. Nih, di sini ya, saya menarik. Ini adalah foto daripada Tengku Umar pada waktu masih muda nih. Gagah beliau dengan memegang senjata. Ini beliau. Ini para pengawalnya. Ya, baik kita ke luar ya. Mari Pak. Matiin aja. Rumahnya. Semua tempat ini ada arahan dan petunjuk yang bisa kita lalui. Ini ada pamflet petunjuknya. Nah, makam beliau ada di sana. Lalu kita tunggu guru kita. Kayaknya ada suara di atas. Ada orang ya? Baik,
sahabat, kita akan ke makamnya ada di atas. Kita akan mengambil air wudhu, kita akan mengirimkan doa kepada pahlawan kita Tengku Umar. Bisa kita lihat kan Letak makam pahlawan kita ini di hutan belantara. Kita lihat di sekelilingnya hutan belantara. Yuk kita ikut guru. Akan diarahkan kita. Situ ya bro. Mati ya. sana ya. Sana ya. Mati ya. Uga tayar. Cukup indah ya. Tempatnya indah betul. Dihiasi dengan ciri khas kerajaan kuning. Nah, sekalian muslimat di sini ya. Di sini. Masuk. Ya, di dalamnya. Alhamdulillah sahabat, kita sudah sampai ke makam pahlawan kita, pahlawan nasional Tengku Umar. Jadi memang agak sedikit mengeluarkan tenaga untuk menuju makam pahlawan kita, karena posisinya masuk ke dalam hutan, naik bukit, turun bukit lagi. Alhamdulillah ini naik lagi, kita sudah di depan makam Tengku Umar. Dan di sana kita ada Bapak penjaga makam. Kita akan berbincang-bincang sebentar. Assalamualaikum. Sayang, dan Bapak, Pak, Tadi kan dari YouTube Jagat Kelana. Sedikit mau kasih informasi tentang keadaan makam Tengku Umar yang bisa diekspos di media. Jadi saya akan bertanya tentang tadi dijelaskan atau perjalanan beliau. Kita ke atas itu nanti. baik. Jadi sebelum kita berbincang-bincang dengan Bapak, kalau boleh tahu dengan Pak siapa? Pak Yusuf. Pak Yusuf adalah penjaga makam pahlawan kita ya Pak ya. Jadi sebelum kita bertanya tentang perihal sejarah makam pahlawan kita Tengku Umar, saya akan
berziarah sebentar mengirimkan doa Al-Fatihah kepada almarhum pahlawan kita. Minta izin Pak kami. Nah, itu lampu. Alhamdulillah sahabat, kita sudah berziarah dan mengirimkan surat Al-Fatihah untuk almarhum pahlawan kita Tengku Umar Johan Pahlawan ya Pak ya. Semoga beliau ditempatkan di surganya Allah dan ditempatkan berserta orang-orang yang soleh. Mohon maaf Bapak, saya minta waktunya sebentar. Bapak menjaga tempat ini Pak ya. Ya Alhamdulillah. Tapi kurang pandai bahasa Indonesia. Oh baik, berhubung Bapak kurang pandai bahasa Indonesia dan saya juga kurang pandai berbahasa Aceh. Ini akan di apa? Ya dilemparkan kepada Tengku Syekh. Ya, silakan Syekh. Tentang perihal tentang ini. Yang saya tanyakan begini. Makam ini ditemukan pada tahun berapa di tempat ini? Makam ini ditemu nama 45. Tahun 45. Tahun 1945. Tahun 1945 ya. Karena meninggal itu di sini datang bertemu ada orang kampung pergi sini karena orang kampung itu minta rotan. Cari rotan. Ditemukan oleh penduduk. Jadi tempat, makam pahlawan kita ditemukan oleh orang kampung Pak ya. Penduduk. Ya, berarti sahabat, makam pahlawan kita pada tahun 1945. Pada tahun 1945 ada masyarakat yang pergi ke dalam hutan mencari rotan. Masyarakat tersebut menemukan sebuah makam. Diselidikin, dipelajarin dan dicari berita yang bahwasanya inilah makam pahlawan kita. Ada ditemu itu ada kayu di sini ya, ditulis sama tulis dengan karyawi. Ditulis dengan parang itu. Dari itu nama Kumar. Oh ya. Itu tahu Kumar. Kalau nggak ada nama nggak tahu. Ya. Jadi kenapa masyarakat setempat itu bisa
menyatakan bahwasanya makam ini adalah makam Tengku Umar, ada ditemukan satu tanda kepada pada beliau itu. Beliau menemukan satu tanda yang bahwasanya ada satu tongkat atau satu patok yang bertuliskan Tengku Umar. Jadi diyakini inilah makam pahlawan kita Tengku Umar. Jadi alhamdulillah berkat kerjasama pemerintah dan masyarakat setempat, makam pahlawan kita ini alhamdulillah bersih, terjaga juga ya Pak ya, terjaga. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama menjaga sejarah perjuangan para pahlawan kita. Dan alhamdulillah di sini juga makamnya sedikit sejuk. Jadi saya ingin sedikit menanyakan Pak tentang topi yang ada di sana itu memang topi Bukan replika kan? yang ketiga, karena topi yang asli waktu kena tembak Tengku Umar di sana di ujung pada putih itu kena pahlawan di belakang. Tidak kena pahlawan ke injak ke bumi, dia siap memikirkan setelah kamar rumah pakai pahlawan, pahlawan itu pergi Belanda ke sana, sudah dipotong kepala bawa ke kampung Belanda. Itu yang asli untuk peti koma di Belanda. Tapi yang aslinya sama Belanda tuh. Iya. Oh gini kejadiannya dulu. Pada saat Tengku Umar dikejar sama Belanda, jadi ada penjaganya. Jadi yang kena itu penjaganya ya. Penjaganya kena topi itu, kebetulan Tengku Umar kasih pada penjaganya. Jadi dipikir oleh Belanda itu penjaga itu Tengku Umar, makanya dipotonglah kepalanya. Iya. Tengku Umar berhasil larikan diri ya. Pelarikan diri. Itu sejarah singkat itu. Jadi memang sangat luar biasa perjuangan ataupun kesetiaan termasuk sahabat ya, pengawal Tengku Umar. Beliau rela untuk mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan Tengku Umar. Memang alhamdulillah berkat perjuangan Tengku Umar, masyarakat Aceh sampai sekarang merasakan kedamaian, kemerdekaan juga. Bahwasanya di Aceh ini sangat luar biasa. Ada tokoh pahlawan Ya, tokoh-tokoh pahlawan nasionalnya juga. Tapi yang sedikit miris, tokoh pahlawan Cut Mutia ini. Cut Mutia ada di daerah Kediri sana Pak, di Aceh Utara. Itu memang belum masih belum terawat. Tapi alhamdulillah makam Tengku Umar ini cantik dan indah gitu. Saya sedikit mau mempertanyakan lagi Pak. Bapak menjaga tempat ini dari siang atau sampai sore atau malam tetap di sini? Dari siang sampai sore. Karena malam pulang. Malam pulang ya. Karena malam sini nggak ada orang, kok tamu nggak ada, karena ini ada harimau Iya. yang penjaga. Ya, saya juga merasakan bahwasanya penjaga itu Rimung Aulia. Iya. Saya juga merasakan bukan penjaga ini tapi penjaga gaib ini Pak. Iya. Yang saya rasakan penjaga gaib makam ini ada Rimung Aulia. Perawakannya tinggi besar, berwarna kuning. Iya, betul. Ya. Jadi terima kasih Bapak M. Yusuf telah memberikan penjelasan keterangan kepada kami semua tentang sejarah Tengku Umar ya. Tengku Umar, mudah-mudahan kita selaku penerus ataupun generasi muda bisa meneruskan perjuangan-perjuangan para pahlawan kita. Jadi setidaknya kita bisa menjaga makam ataupun tempat-tempat bersejarah pahlawan-pahlawan kita. Ada yang lagi yang ditanyakan? Apa perlu ini? Jadi Enggak Pak gitu. enggak ada. Selain makam pahlawan Tengku Umar, ada makam yang lain nggak? Sini nggak ada. Nggak ada. Berarti makam beliau aja satu orang. Satu orang. Tapi panjang ya Pak ya? Panjang. Panjang sekitar ada 2,5 meter kalau nggak salah. 3 meter ya. Ini batu yang datang sendiri. Ini batu yang datang sendiri. Sahabat, menurut keterangan Pak M. Yusuf,
ada sebuah batu yang saya tunjuk ya, yang ini menurut keterangan beliau batu ini adalah datang sendiri ya, Ya. Pak ya, datang sendiri. Ya mudah-mudahan itu pertanda baik lah. Dan jadi kita tidak boleh meyakini hal-hal yang lebih. Nah, gitu. Ya. Jadi memang saya merasakan ini Pak, energi Rimung Aulia itu memang posisinya memang berada di sekitar makam. Tidak sekali-kali juga beliau ada di depan sana. Mungkin ada. Ada. Kadang sekali-kali jalan. Iya. Kalau orang yang berniat lain nggak bisa begitu. Ya. Yang berniat yang kurang bagus ya Pak. Ya. Yang nggak bersih Kalau, hatinya. lewat jembatan naik mobil, inan turun harimau. Kalau lain niat. Lain niat ya. Jadi sahabat, ya, saya potong Pak. Jadi sahabat, sebelum saya berangkat kemari 2 minggu yang lalu, saya juga merasakan getaran-getaran, merasakan tarikan. Bahwasanya memang keinginan saya kok selalu ditarik ke arah, memang disuruh kemari Pak. Ya. Jadi waktu malam minggu ya, malam minggu kami ada perkumpulan dengan teman-teman. Saya sampaikan sama teman-teman, saya kok ada keinginan atau ada tarikan ke arah barat, maksudnya ke arah makam pahlawan gitu kan. Jadi mungkin memang saya belum pernah kemari Pak, belum pernah kemari. Alhamdulillah mungkin Allah memberi petunjuk melalui mimpi-mimpi saya, melalui goib saya, yang bahwasanya memang inilah makam pahlawan kita. Jadi dalam mimpi itu memang ada sosok Pak, sosok yang berjubah putih juga datang. Ada Rimung Aulia juga. Jadi sosok-sosok tersebutlah yang menjaga tempat ini. Jadi tempat ini memang dijaga sama sosok-sosok tersebut agar pengunjung ataupun masyarakat setempat tidak senonoh ataupun tidak sewena-wena. Yang dalam artian mereka harus memang menjaga tempat ini. Gitu. Jadi hanya ini sahabat. Alhamdulillah kita sudah sampai ke makam Teku Umar. Jadi ya, makam Teku Umar ini berada di Mugorayo, kecamatan Pantanrebi, ya. Kecamatan Pantanrebi, Aceh Barat Pak ya, Aceh Barat Melabuh. Nah, jadi bagi sahabat-sahabat Jagat Kelana yang belum pernah mengunjungin ataupun ziarah ke makam Tengku Umar, silahkan hadir kemari, hadir ke makam ini, mengirimkan doa Al-Fatihah. Kita ingat kembali jasa-jasa pahlawan kita. Kita jadikan ikhtibar bahwasanya memang perjuangan pahlawan kita itu sangat luar biasa untuk perkembangan atau kemajuan kita pada saat ini ya. Demikian sahabat Jagat Kelana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ke sana aja. Pak, sedikit untuk beli-beli. Jadi jaga makam ini digaji Pak? Gaji Sama pemerintah ya? dari provinsi. Dari provinsi. Perbakalan. Dari Itu nggak mahal juga. Berapa? 500 1 bulan. Menjaga atau memang Itu apa? Nus Pak ya? Urusan banyak tuh. Ya guys, ini salah satu bangunan di makam pahlawan kita. Jalannya sama.
Ini ada monumen sejarah singkat tentang perjuangan Tengku Umar dari tahun 1878 sampai 1899. Ya, bisa terlihat di sini cukup banyak pohon-pohon besar di sini ya. Cukup banyak pohon-pohon besar. Karena letaknya jauh di dalamnya. Nanti kita boleh Pak jalan ke sana itu boleh tempat apa? Balai apa Pak? Boleh. Balai di atas ini. Ada foto rumah kan, ada keluarganya, ada ziarah. Monumen Pak ya? Monumennya sana. Ini tuh balai. Ini kita ke ini bisa nanti sama Bapak ke balai kan Ada tempatnya. boleh. Tapi nanti dipotong aja kayak gitu ya. Ke sana kita ini gitunya. Yang ini kan terakhir. Kita ke sana ini. Bisa diedit lagi gitu. Jadi kalau Bapak mau lihat Bapak masuk YouTube jagat celana. Suara binatangnya tadi natu. Bikin. Tadi natu. Yang ada bikin ikong, ingin kumpulan. Jangan terus-terusan di ini Nus. Di pos nanti anu lagi. Tidak cukup baterai nanti. Tangannya juga pegel.